Ya, gini, selamat malam. Untuk tema yang akan kita angkat hari ini adalah bagaimana menikmati setiap proses dalam mencapai sebuah goal. Nah, seperti itu. Kebetulan malam hari ini saya diberikan waktu dan kesempatan sama Cinovi, sama teman-teman yang lain juga. Thank you untuk waktu dan kesempatannya. Nah, saya sampaikan awal di kisi-kisinya aja dulu ya. Terkait masalah tema yang akan kita angkat, bagaimana menikmati setiap proses dalam kita mencapai sebuah goal. Nah, kadang itu begini teman-teman, yang ada di pikiran kita itu goal, otomatis ya. Hanya kadang kita tidak menyadari, kita ini sekarang sedang berdiri di mana. Ibaratnya sebuah perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, kita sekarang ini ada di mana? Di Jogja kah? Di Madiun kah? Kadang kita tidak menyadari itu. Nah, malam ini yang akan kita bahas. Malah lebih dari itu, bagaimana kita menyadari posisi kita pada saat kita berproses dan kita bisa menikmatinya. Seperti itu. Nah, kadang begini, pada saat orang melakukan sesuatu yang ada dalam pikiran bawah sadar, dia selalu ada di goal. Tapi kadang orang ini lupa bahwa dia ini harus melewati sebuah proses atau berproses. Yang mana di dalam sebuah proses tersebut ada namanya suka, teman-teman. Ada duka, ada sedih, ada senang. Itu ada semua di dalam fase kita berproses gitu. Nah, kerap kali pada saat kita gagal, kita putus asa, kemudian kita ini down, itu kerap kali terjadi di fase proses itu tadi, teman-teman. Nah, ini yang coba kita bahas, mungkin dengan bantuan sedikit sharing tadi dengan Ko Eka gitu loh. Jadi yang harus disadari itu justru proses itu lebih banyak duka dan sedihnya, teman-teman. Karena yang namanya suka dan senang itu selalu ada di akhir gitu. Jadi kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Cinovi, kita lebih tertarik untuk membahas terkait masalah prosesnya, teman-teman. Prosesnya ini loh yang sulit gitu loh. Mungkin di beberapa orang sulit, di beberapa orang itu bahkan mereka sudah down, sudah hampir menyerah di AFC seperti itu. Nah, kemudian orang ini kan kadang terlalu banyak juga, kita ini kadang terlalu banyak menyalahkan leader, kadang menyalahkan prospek. Yang saya maksud begini, misalnya, ini terkait dengan yang namanya penolakan ya teman-teman. Misalnya begini nih, ini yang saya bahas prosesnya ya teman-teman. Misalnya begini, saya tawarin si A sebuah produk, Subarasi dan Utsukushi bagus. Dia ini sudah sakit loh bertahun-tahun, duit punya, kenapa kok nggak mau beli? Nah, kita kecewa. Kita kecewa. Disitulah kita kecewa. Kedua, kita nawarin ke si A sebuah peluang bisnis di AFC. Yang mana kita tahu, si A ini punya relasi yang bagus. Potensinya luar biasa bagus sekali. Kita tawarin bisnis, dia nggak mau. Rejection terjadi, penolakan terjadi. Disitulah kadang kita down. Oke, kembali lagi, ini adalah proses, teman-teman. Ini adalah sebuah proses. Seperti yang Ko Budi Darwin bilang, ini hanya sebuah angka gitu loh. Kalau Pak Niko bilang ini hanya sebuah waktu, tinggal tunggu saja cepat atau lambat. Kan begitu, itulah namanya proses, teman-teman. Nah, maksud saya yang harus kita angkat adalah, pernah nggak sih kita ini evaluasi, teman-teman? Kita evaluasi, kita introspeksi. Kita pernah nggak sih kita membayangkan begini nih, di luar sana ada 100 jurus untuk kita melakukan suatu prospek. Tapi yang kita sadari, yang kita tahu ini hanya 20 jurus saja, teman-teman. Pernah nggak sih kita berpikir seperti itu? Intinya adalah kitanya yang kurang ilmu, kitanya yang kurang introspeksi gitu loh. Cenderung kita ini selalu menyalahkan, oh lu bodoh sekali, kamu duit punya, lu buat tawarin Subarasi Utsukushi, lu nggak mau. Kan rugi, kamu diabetes, suntik insulin sudah berapa tahun, gue kasih ini lu nggak mau. Duh, itu kita menitip
beratkan kesalahan kepada si A yang kita tawarkan tanpa kita introspeksi. Apakah cara kita ini sudah benar, teman-teman? Seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas mungkin dengan Koeka ya. Introspeksi, terus kemudian bagaimana kita bisa menikmati setiap prosesnya ini seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, bagaimana kita bisa menikmati proses adalah kita harus menyadari ini semua dulu di awal gitu loh. Jangan seolah-olah kita tidak tahu, oh, ini kok terjadi suka, kok banyak dukanya ya, kok banyak sulitnya. Seolah-olah kita tidak tahu bahwa itu adalah satu paket gitu loh. Pada saat kita memutuskan untuk join di AFC, untuk fight di AFC demi mencapai sebuah goal, teman-teman. Di situ ada suka, ada duka, ada sedih, ada sulit, ada senang. Ini yang harus disadari dari awal sehingga kita tidak down, sehingga kita tidak kecewa. Nah, mungkin kisi-kisi dari saya kurang lebihnya mungkin segitu aja. Lah ini kita masuk ke lebih ke teknis mungkin ya. Kalau ke teknis mungkin bisa diminta tolong Ko Eka Yanto untuk membantu sharing dengan kita gitu. Malam Ko Eka Yanto. Ya, malam Pak Dedi ya? Iya, betul. Ya, malam Pak Dedi. Sama-sama orang Surabaya nih kok. Oh, Pak Dedi ini Surabaya. Saya Surabaya, Ko Eka, tapi saya domisili di Bali, Ko Eka. Oh, Surabaya tapi domisili Bali. Betul. Oke. Surabaya di mana Pak Surabayanya? Saya di Sepanjang, Ko Eko. Ko Eka. Oke. Iya. Seperti itu. Ini teman-teman. Ko Eka, mungkin untuk teman-teman karena Ko Eka juga mungkin jarang muncul di permukaan juga, Ko Eka Yanto ya. Jadi ya mungkin yang harus diceritain adalah awal mulanya itu gimana sih join di AFC. Kemudian yang kita ingin tahu adalah background Ko Eka ini sebelum di AFC itu apa. Seperti itu sih Ko Eka. Ya mungkin kenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya Kayanto, lahir Malang, setelah merit baru tinggal di Surabaya. Nah, anak 2, yang satu yang besar udah kuliah, yang nomor 2 SMA kelas 3. Nah, mungkin sedikit sharing ya, kita flashback lagi lah. Nah, banyak teman-teman taunya saya sekarang udah jadi bos hidup, nah income ratusan juta, ya kan? Tapi mungkin teman-teman nggak tahu, ya mungkin dulunya saya gimana gitu loh teman-teman. Nah, jadi saya bergabung di AFC bulan 3 tahun 2019. Bulan 3 tahun 2019, jadi kurang lebih sekarang 2,5 tahun ya, kurang lebih ya. Nah, tapi saya cerita mungkin sebelum saya bergabung di AFC, bagaimana saya mengenal AFC ya. Jadi, saya menjalankan bisnis MLM atau bisnis network marketing ini kurang lebih 8 tahun dan saya sempat beberapa kali ganti perusahaan juga ya teman-teman. Jadi jatuh bangun gagal itu udah berkali-kali lah di MLM. Nah, tapi sebelum saya bergabung di MLM, dulu saya pengusaha toko handphone, saya pengusaha HP, tapi sempat habis ya teman-teman ya. Jadi karena dirampokan pada waktu itu, sehingga toko saya ini benar-benar dihabisin semua. Jadi handphone, bahkan handphone yang punya orang yang di servis itu diambil semua lah. Pokoknya bersih, benar-benar bersih. Nah, sehingga itu yang saya mulai mengalami mempunyai hutang ya teman-teman ya. Jadi gitu ya. Jadi toko saya habis bersih, akhirnya saya mulai mempunyai hutang. Nah, terus saya nggak bisa akhirnya nggak bisa menjalankan bisnis saya lagi karena itu tadi saya bingung. Nah, akhirnya saya mulai mengenal dunia MLM. Nah, ya MLM ya seperti itu, jatuh bangun. Saya selalu achieve, saya selalu achieve trip, achieve rank, saya selalu achieve, tapi nggak bisa seperti di AFC, teman-teman. Nah, singkat cerita, namanya jatuh bangun, akhirnya
itu yang membuat saya akhirnya benar-benar sebelum di AFC ya teman-teman ya, itu adalah mungkin titik terendah saya dalam hidup. Jadi saya benar-benar hancur pada waktu itu, hancur, saya benar-benar nggak tahu harus ngapain, saya benar-benar saya benar-benar gagal lah sebagai orang tua, saya gagal sebagai anak pun saya juga merasa gagal pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya punya hutang ya lumayan banyak sih, ratusan juta, hampir 500 juta. Tapi hutang berupa kartu kredit ya, karena saya harus bertahan hidup dari kartu kredit pada waktu itu. Nah, jadi gesek-gesek, akhirnya gali lubang tutup lubang, lama-lama nggak bisa, hanya bisa gali nggak bisa tutup. Nah, sehingga saya kena bunga, akhirnya saya nggak bisa bayar. Nah, singkat cerita ya itu diteror sama namanya debt collector. Nah, di situ saya mulai hidup nggak enak ya, hidup penuh tekanan, stres, bahkan efeknya adalah ke keluarga saya. Nah, ke keluarga saya sehingga anak saya sudah mulai hampir nggak bisa sekolahkan anak saya karena pada waktu itu saya sering kali terlambat bayar SPP ya teman-teman ya, sering kali bayar SPP berbulan-bulan, bahkan dua bulan lah, 2 bulan. 2 orang anak waktu itu, berarti anakku dua-duanya masih SMA pada waktu itu. Dan saya tahu anak saya yang besar ini cewek, saya tahu dia pasti malu di teman-temannya. Kenapa? Karena anak saya ini sekolah di Petra Surabaya. Jadi di Petra itu kalau ada anak yang terlambat bayar SPP itu, maka akan dipanggil sama guru BP lewat speaker yang ada di kelas. Nah, jadi anak saya itu hampir setiap bulan pasti dipanggil sama gurunya, guru BP. Nah, anak saya yang pertama itu kan cewek. Saya yakin dia juga pasti malu lah di teman-temannya, tapi dia nggak berani ngomong. Dia hanya selalu pulang sekolah dengan cemberut, dia bilang, apa belum bayar SPP ya. Nah, jujur hati saya ini sakit teman-teman. Jadi saya ini, dari saya merasa sebagai orang tua kok nggak bisa berikan anak yang terbaik gitu. Bahkan sekolah aja kok saya nggak bisa. Dan hampir sekolah, dan waktu itu hampir anak saya nggak bisa ikut ujian karena kalau ikut ujian kan harus lunas ya teman-teman, dan harus bayar 2 bulan lagi, baru 2 bulan berikutnya baru bisa ikut ujian. Jadi artinya saya nunggak 4 bulan ya kalau waktu itu ya. Nah, itu perjalanan saya sebelum saya bergabung di AFC. Nah, bahkan saya sempat hampir ke Amerika. Saya hampir jadi TKI di sana karena nggak ada solusi lain. Kita di sini mau kerja apa, terus ikut orang ya nggak mungkin cukup. Kerja sendiri ya nggak ada modal, kerja MLM ya gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada yang sukses gitu loh, nggak ada yang benar-benar sampai gimana gitu loh. Jadi intinya bahkan tambah membuat saya ini tambah semakin terpuruk gitu. Nah, singkat cerita, saya hampir ke Amerika dengan dikasih solusi lah sama adik saya. Jadi adik saya ini mau minjemin uang untuk saya ke Amerika. Nah, dalam hati kecil saya jujur berat untuk meninggalkan keluarga dalam waktu lama ya, mungkin bisa bertahun-tahun. Yang biasa kumpul terus kita pisah, itu kan nggak enak ya teman-teman ya. Nah, pada waktu itu saya cuma bisa berdoa, saya minta istilahnya petunjuk lah sama Tuhan. Ya kalau memang ini rencanamu ya aku nggak bisa menolak gitu Tuhan. Tapi kalau ini memang bukan rencanamu ke Amerika, ya pasti Tuhan pasti berikan saya pekerjaan yang lebih baik. Waktu itu saya cuma berdoa seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya adik saya ini nggak jadi minjemin saya teman-teman. Dan jadi minjemin saya uang sehingga saya nggak jadi ke Amerika. Nah, tapi pada waktu saya dapat informasi AFC ini dari salah satu member saya atau donen saya di MLM sebelumnya. Jadi member saya ini udah join duluan. Nah, di AFC, nah dia posting di Facebook, Nah, SOP 100
Terus saya mulai tanya apa itu, oh ini dari Jepang, MLM baru, bla 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 waktu itu. Nah, singkat cerita, saya mulai tertarik karena apa? Jepangnya itu. Nah, akhirnya saya minta, saya japri, saya kapan bisa jelasin seperti itu. Nah, terus waktu itu dia bilang, nah ini kebetulan ada leader dari Jakarta datang, yaitu Kobudi. Waktu itu yang datang Kobudi Darwin ke Surabaya. Nah, berarti kurang lebih itu bulan 2, teman-teman. Bulan 2, tanggal 20 lebih lah, seperti itu. Nah, sehingga waktu itu saya datang, saya ketemu Kobudi langsung. Kobudi sendiri yang menjelaskan tentang produk, perusahaan, marketing plan. Nah, waktu itu juga masih pakai alat-alat itu ya, cek kesehatan ya. Nah, saya langsung tertarik, teman-teman. Langsung tertarik karena melihat ini brand Jepang, produknya juga bagus, ada paten. Nah, singkat cerita saya pulang. Saya cerita ke istri. Nah, saya cerita ke istri ini maksudnya gini, saya cerita bahwa ini ada bisnis bagus, bla bla bla. Nah, terus dengan tujuan istri tak suruh cari pinjaman uang untuk join atau untuk bergabung. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, izin Menteri Keuangan istri langsung ditolak. Udahlah kita nggak usah lah join kayak gitu-gitu. Kita udah tiap hari buat makan aja udah bingung. Kita nggak ada uang, kita mau pinjam siapa lagi? Kita udahlah nggak usah pinjam lah, nanti tambah uangnya habis. Nah seperti itu ya, teman-temannya langsung ditolak sama istri. Tapi saya nggak putus asa. Dan nanti situ nih. Halo. Nah, jadi saya nggak putus asa. Nah, akhirnya saya berusaha untuk nego sama Kobasuki. Nah, Kobasuki adalah upline saya ya di AFC. Saya nego Kobasuki, jadi intinya saya tertarik Mas dengan bisnis ini. Tapi aku bilang, jadi saya nggak ada modal untuk bergabung. Aku bilang gitu. Saya nggak ada modal untuk bergabung. Jangankan pakai diamond ya, pakai ruby aja waktu itu benar-benar nggak ada, teman-teman. Nah, kalau kamu mau bantu aku bilang gitu, kamu bisa pinjemin aku, nanti aku bayar dengan cicil lah, istilahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, singkat cerita, Kobasuki waktu itu nggak langsung iya juga teman-teman, jadi masih oke sih, masih saya pikir lah kayak gitulah ininya. Sampai kurang lebih hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu Kobasuki nggak kasih jawaban apapun, nggak kontak saya, nggak apa. Nah saya sendiri yang akhirnya saya telepon dia lagi. Nah saya cuma tanya waktu itu, kamu jadi bantu aku nggak? Kamu bisa bantu aku nggak waktu itu? Nah tapi ya saya bersyukur Kobasuki akhirnya bisa bantu teman-teman. Sehingga saya dibantu oleh Kobasuki dan saya saya bergabung di paket Diamond. Nah, saya terregister di AFC tanggal 1 bulan 3 2019. Nah, itulah mungkin ceritanya singkat ya. Bisa bergabung di AFC. Halo. Halo, iya. Wih, luar biasa. Cerita yang menginspirasi sebetulnya ya. Jadi kalau saya lihat memang awalnya juga berat sekali ya, karena tidak berangkat dengan yang namanya modal mungkin Ko Eka ya. Jadi Ya, modal uang itu Ko Eka ganti dengan istilahnya modal upaya, seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah, itu loh yang saya maksud teman-teman. Nah, jadi begini, kalau untuk masalah gimana sih caranya Ko Eko ini untuk start awalnya nih loh Ko Eko. Start awal itu kan berat sekali dengan tanpa modal, kemudian upayanya ini kan harus besar di depan ya Ko Eka ya. Langkah pertama ini langkah apa sih yang Ko Eka lakukan gitu loh? Apakah menjual produk, apakah langsung melakukan suatu rekrutmen seperti itu atau gimana Ko Eka? Oke. Nah, setelah saya bergabung tuh kan bulan 3 ya. Bulan 3 saya gabung. Nah, tapi untungnya juga produk nggak ada waktu itu. Jadi waktu itu barang kosong. Sejak bulan 12 kalau nggak salah, mungkin Cinovi tahu ya. Jadi waktu itu saya gabung, dijoinkan pakai Diamond, tapi nggak dikasih produk sama sekali. Oke. Karena barang nggak ada, kosong gitu loh.
Nah, Iya. terus akhirnya setelah saya bergabung baru berapa minggu ya, akhirnya baru ada satu box saya dipinjamkan sama Ko Yohanes. Jadi Oh, oke. saya join Diamond cuma dapat satu box SOP 100 pada waktu itu. Wow. Nah, jadi saya prospek hanya dengan modal buku presentasi starter kit itu ya, merah, sama brosur, dan modal satu box. Nah, akhirnya Oke. saya bisa merekrut Emily, ipar saya. Nah, Emily, yang sekarang posisi Shogun ya, itu akhirnya dia bergabung dengan join 1 Diamond 2 Ruby pada waktu itu. Nah, begitu dia join, satu box saya itu diminta. Oke. Jadi satu box saya satu-satunya nih. Jadi saya nggak minum Satu-satunya. waktu itu ya. Langsung diminta dia untuk minum gitu loh. Nah, karena dia lebih butuh, karena dia sakit, akhirnya saya kasihkan. Jadi waktu itu benar-benar aku prospek tanpa ada barang. Ya, Oke. tanpa ada barang sampai sebulan. Waktu itu baru April baru ada. Itu pun masih nggak lancar. Jadi Oke. itu pun masih nggak lancar. Jadi barang masih sedikit untuk yang lama-lama dulu baru dikasih gitu loh. Iya, iya, Nah, betul. langkah-langkah apa yang aku lakukan di awal-awal join itu tadi, aku banyak sharing tentang bisnis. Aku lebih banyak sharing tentang satu peluang bisnis ya, gitu loh, melalui AFC. Jadi kalau aku bilang jualan enggak, karena aku memang waktu itu nggak ada barang, apanya yang mau dijual. Oke, betul. Iya kan? Nggak ada barang, nggak ada yang dijual. Testimoni pun juga waktu itu nggak terlalu banyak juga ya di YouTube pada waktu itu ya. Jadi masih sedikit sekali testimoni. Jadi waktu itu ya benar-benar aku cuma sharing tentang bisnis AFC. Oke, Ya. oke. Nah, ini kita ngomong masalah bisnis ya. Nah, kalau masalah untuk kita menawarkan sebuah bisnis ke orang. Nah, kendalanya itu seperti apa sih, Ko Eka? Kendala itu maksud saya begini. Pada saat awal, Ko Eka sendiri itu kan juga belum memiliki annual rank yang tinggi, belum memiliki income yang banyak juga pada saat itu kan. Tapi Ko Eka memberanikan diri untuk mengajak orang untuk, ayo, this is the good business gitu loh. Ini bisnis yang bagus. Ayo lu join dengan aku. Nah, itu gimana sih trick and tips-nya gitu loh, Ko Oke. Eka? Nah, ya. Jadi gini, jujur ya pada waktu itu saya apply-nya adalah Ko Basuki. Ko Basuki pun juga orang yang repot, dia punya usaha, dia punya bisnis. Nggak mungkin lah aku repotin untuk kayak table talk, untuk mandu aku prospek, nggak mungkin. Nah, apply-nya Ko Basuki adalah Ko Yohanes. Apply Ko Yohanes, Ko Budi, betul ya? Jadi, dan mereka berdua ada di Tangerang. Artinya nggak mungkin kan aku ngerepotin mereka untuk table talk, mau nggak mau aku harus berusaha mandiri. Betul. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apa yang aku jual, jujur, yang aku jual adalah waktu itu adalah income Ko Budi Darwin. Ya, meskipun waktu itu saya masih ingat Ko Budi juga income ya mungkin masih sekelas samurai lah. Masih sehari 3-4 juta, mungkin sekitar segitu ya. Nah, itu yang aku jual. Nah, jadi kalau masalah income ya tadi karena saya belum dapat income besar, makanya saya pakai kekuatan Ko Budi. Jadi Ko Budi share dong bonusnya, nah gitu SMS-nya. Nah, yang aku jual adalah itu tadi AFC-nya. Nah, jadi teman-teman jadi kuat banget aku waktu itu AFC, kenapa aku harus pilih AFC, kenapa AFC ini adalah kendaraan yang terbaik lah kayak gitu-gitu. Itu yang aku jual. Pada waktu itu ya, karena nggak ada lagi mau jual apa, produk nggak ada, saya sendiri income juga nggak ada. Jadi saya pakai kekuatan Ko Budi dan alasan aku bergabung di AFC itu apa? Itu yang aku share. Oke. Lalu untuk awal pada saat itu berapa lama Ko Eka untuk bisa mencapai ke Toreda? Karena yang kita tahu kan untuk mencapai ke Toreda ini kan sulit sekali, lebih sulit dibandingkan kita mencapai ke Ronin gitu loh, Ko Eka. Ya, jadi gini, nah aku sharing dulu. Jadi bulan 3 aku join, nggak ada barang sampai sebulan. Nah terus apa yang aku lakukan di awal yaitu aku selalu bercerita tentang peluang bisnis di AFC. Siapa yang aku ceritakan adalah semua orang yang aku kenal. Jadi gini ya teman-teman, jadi di awal aku benar-benar komitmen kepada diriku sendiri, kepada aku sendiri. Jadi setiap hari aku harus minimal ketemu dengan 3 orang, minimal.
ketemu minimal 3 orang, kalau nggak 3 orang aku nggak pulang. Jadi benar-benar itu aku lakukan. Jadi dan aku kayak buat jam kerja ya. Jadi aku pagi berangkat jam 8, aku harus janjian dengan minimal 3 orang. Itu aku lakukan setiap hari. Nah, otomatis pasti kan ada namanya penolakan pasti. Ya kan, contoh lah, aku sharing ke Silvi Busido ya. Nah, jadi begitu saya join, Silvi langsung aku ajak teman-teman. Tapi ya itu tadi, masih menolak. Nah, Silvi menolak, aku follow up kurang lebih hampir sebulan. Akhirnya dia bergabung. Nah, jadi waktu itu ceritanya gini, aku prospek sendiri. Waktu itu aku yang ngajak adalah kohendronya, bukan Silvinya. Karena kalau sama cowok kan lebih enak lah, ya kan. Kalau lagian saya sama Silvi kan tidak terlalu dekat. Nah, aku ajak kohendronya. Aku ajak kohendro ketemu. Kohendro sih orangnya welcome, diajak ketemu oke, tapi nggak join gitu loh. Nah, nggak join kenapa? Karena setelah aku tahu baru-baru ini ternyata Kohendro tuh udah di warning sama Silvi, kamu jangan join lo ya. Boleh datang, boleh ketemu, nggak usah join. Nah, kenapa? Karena Silvi takut menjalankan satu MLM yang produknya diminum gitu. Dia takut kalau sampai diminum terus orangnya meninggal atau apa lah. Dia itu takut kayak gitu. Nah, jadi makanya Kohendro ini aku ajak mau ketemu, tapi nggak join gitu loh. Sampai akhirnya Niko datang ke Surabaya, Pak Niko datang ke Surabaya, udah aku ketemu Pak Hendro juga, tetap nggak join. Nah, pada waktu itu akhirnya Ko Budi David datang lagi ke Surabaya, kita diajak makan, ngobrol bareng. Nah, disitulah aku mulai undang Silvinya. Nah, ayo kok undang Silvi sekalian makan-makan, nah gitu. Nah, barulah di sana akhirnya Silvi melihat income-nya Ko Budi, barulah dia tertarik untuk bergabung. Dan itu perlu follow up sebulan. Oh iya, oke. Ya, perlu follow up sebulan. Nah itu jadi teman-teman yang penolakan menurut aku sih gini, bukan dia say no enggak, tapi menurut aku itu hanya proses. Betul. Ya kan? Nah hanya proses. Berarti kan dia nggak say yes, berarti kan dia masih ada ragu-ragu atau apa kita nggak tahu. Nah disitulah tugas kita untuk mencari tahu dan kita memberikan solusi untuk mereka. Itu sih. Nah, itu aku cerita Silvi Hendro. Nah, terus kapan saya Toreda? Kalau nggak salah, saya Toreda bulan 5. Jadi waktu itu annual rank nggak ada ya, bulan 3 nggak ada, annual rank baru ada bulan 5 kalau nggak salah. Nah, bulan 5 begitu ada, saya achieve Toreda. Terus Ronin kalau nggak salah bulan 7, Ronin bulan 7, bulan 8 saya Samurai. Nah, jadi 2 bulan ya dari 0. Nggak sampai sebulan, cuma 21 hari kalau nggak salah. Nah, kenapa kok cepat? Nah, waktu itu ada kenaikan harga dari 1.490 ke 1.650. Nah, banyak orang yang belanja banyak. Nah, makanya saya cepat dari Ronin ke Samurai. Gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi saya cepat banget ke Ronin. Dari 0 ke Toreda ini berapa lama tadi Eka ya? 2 bulan. Bulan 5. Berarti dari untuk mencapai ke 100 pair itu berapa bulan tuh berarti? 3, 4, 5. 3 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan, luar biasa. Nah, itu. saya tertarik untuk tanya untuk perjalanan mencapai ke Toredanya ini. 3 bulan kita bisa mendapatkan 100 pairing sehingga kita Toreda kan ya begitu kok Eka ya. Nah, selama 3 bulan ini ngapain aja gitu loh kok Eka. 100 pairing ini luar biasa loh kalau untuk di tahap awal kalau buat kita ya kok Eko ya. Ya mungkin dengan itu tadi ya 1 hari 3 orang prospek. Ya pokoknya itu. Jadi aku komitmen kepada diriku sendiri, aku minimal harus ketemu 3 orang. Nah, aku lebih prioritas cari leader-leader. Nah, yang aku cari adalah itu kayak Silvi, dia adalah leader MLM crossline dari sama aku sebelumnya. Nah itu aku ajak Silvi, terus terus ajak lagi Bobby. Bobby itu teman aku SMA, dia leader asuransi. Nah itu aku ajak. Nah kayak gitulah. Dan aku banyak sekali ya kenalan di sana, di MLM, asuransi, properti itu aku banyak.
Oke, oke. Nah, untuk masalah si Yohanes Bobby itu nanti juga akan saya tanyakan itu nanti Ko Eka. Ya, Itu menarik sekali itu. Karena eh, banyak juga member-member kita itu mereka pada bingung nih kalau kita ketemu dengan MLM lain itu seperti apa, bagaimana cara kita ngomong. Kadang kalau kita di counter balik kita sudah tidak bisa ngomong apa, ketemu dengan agent insurance seperti apa. Nah, kalau boleh tahu awal ceritanya dengan Yohanes Bobby. Jadi Yohanes Bobby itu salah satu senior juga di insurance ya, Ko Eka ya. Seperti itu ya. ya. Nah, itu awal Jadi, mulanya gimana ceritanya? jadi gini, Bobby ini adalah teman saya SMA, tapi udah lost kontak tuh udah bertahun-tahun ya, mungkin puluhan tahun ya. Oke. SMA sampai usia itu baru ketemu lagi, dan ketemunya dia udah sukses di insurance. Oke. Nah, dia jabatannya udah mungkin senior agency manager ya, karena dan dia orang prestasi di asuransinya dia. Dia orang prestasi dan bahkan mungkin omset terbesar di kantornya adalah jaringan dia. Oke. Nah, kita tahu orang asuransi itu di brainwash nggak suka sama MLM. Oke, seperti itu ya. Nah, bahkan di ini pun juga dia orang yang benci MLM gitu loh. Nah, tapi saya tahu dia punya income merosot. Oke. Tapi gengsinya kan masih tinggi orang asuransi. Meskipun merosot, tetap gengsinya masih tinggi lah. Garis keras Nah, ya. singkat cerita, begitu aku join di AFC, dia pun tak tawari. Aku ajak ke AFC, tapi langsung ditolak. Jadi aku langsung ditolak, enggak kalau MLM. Bahkan waktu itu diolok-olok aku jualan sop ayam, sop kambing, nah kayak gitu, SOP itu. Dia pakai sop ayam. Nah, jadi ya buat aku sih nggak masalah. Oke. Nah, ditolak sebulan, aku follow up lagi, ya kurang lebih sebulan aku follow up lagi, tetap nggak mau. Di bulan kedua aku follow up lagi, akhirnya dia mau gara-gara gini. Oke. Waktu itu aku sudah punya income kurang lebih 30 juta di AFC. Nah, aku punya income kurang lebih 30 juta. Nah, aku ketemu lagi sama Pak Bobby. Jadi aku cuma bilang gini sih waktu itu ya. Nah, aku bilang gini, Bob, aku sudah dapat 30 juta selama 2 bulan. Nah, aku yakin kalau kamu kerjakan ini, aku yakin kamu pasti lebih hebat dari aku. Dan kamu leader tuh, kamu punya massa, kamu punya gerbong, kamu punya pasukan. Nah, aku yakin kalau kamu mau kerjakan AFC, pasti kamu lebih cepat dari saya. Nah, aku cuma bisa bilang ke kamu, aku cuma bisa janji, aku cuma bisa kasih apa ya? Ya, aku bilang gini lah. Aku yakin kalau sekelas kamu 3 bulan di AFC, aku yakin kalau kamu pasti punya penghasilan di atas 50 juta pada waktu itu. Aku cuma bilang sama Pak Bobby seperti itu. Kalau sekelas kamu harusnya kamu 3 bulan bisa 50 juta ke atas penghasilannya. Andai kata kamu nggak bisa 50 juta, anggaplah aku bohong, kamu nggak usah kerjakan AFC lagi. Tapi kalau sampai dalam waktu 3 bulan kamu dapat 50 juta, bolehlah kamu pertimbangkan. Karena aku tahu waktu itu income dia dari di asuransi ya, itu dari 100 juta turun tinggal sekitar 50-an juga gitu loh. Dan kita tahu orang asuransi kan pasti banyak cicilan. Iya, biasanya begitu ya. Iya, biasanya mereka kan sama leadernya suruh beli aset, suruh beli pokoknya show off gitulah, suruh beli mobil gini gitu loh. Intinya saya yakin dia juga pasti punya banyak cicilan. Jadi income 50 juta menurut aku kurang sebenarnya gitu loh. Karena cicilannya pasti di atas 50. Apalagi pada saat income menurun ya, Ko Eka ya. Nah, iya itu. Nah, jadi gitu tadi. Saya tahu income dia menurun tapi masih gengsi. Nah, akhirnya saya ngomong seperti itu. Akhirnya dia, ya wis, aku coba, tapi masih gengsi. Dia bilang ini bisnis buat kakaknya. Dia bilang bukan buat dia. Dia bilang gitu. Ya udah jelasin, aku mau bantu kakakku. Dia bilang gitu. Tapi akhirnya join pakai nama dia. Oke. Itu prosesnya berapa lama, Ko Eka? Mulai dari sharing kemudian sampai dia closing itu?
Dari bulan dia itu begitu aku join AFC, dia aku sharing join bulan 5. Wah, hebat ya. Dan sekarang si Pak Bobi ini daimyo ya katanya. Daimyo. Luar biasa. Luar biasa, ya. Apakah pada saat awal itu Ko Eka sudah membangun sebuah tim gitu, Ko Eka? Pada Maksudnya saat awal-awal itu? di AFC. Iya, betul. Ko Ekanya sendiri. Jadi gini ya, aku sharing aja. Jadi sebelum di AFC, aku kan jalan MLM sebelumnya. Nah, Oke. bisa dibilang gagal. Ya. Bisa dibilang gagal. Lah, kalau kita gagal, kita pindah kapal itu nggak mungkin jaringan saya ikut toh. Bahasanya kan gitu kan, mereka nggak percaya. Ya. Jadi saya nggak membawa satupun orang dari MLM yang lama. Gerbong yang lama, oke. Iya, karena nggak ada yang mau. Gitu. Bukan saya nggak ajak, tapi nggak ada yang mau. Oke. Nah, gitu. Jadi saya benar-benar mulai dari orang-orang yang baru. Nah, begitu saya sukses, baru mereka akhirnya ikut sendiri. Oh, oke. Tapi mereka juga butuh waktu untuk melihat ya, Ko Eka ya. Ya. Jadi sebetulnya mereka ini juga melihat nih. Nah, jadi mereka sebenarnya bukan menolak sih, karena mereka itu tadi mereka perlu bukti lah sebenarnya teman-teman. Evidensi, betul. Ya, itu loh. Jadi mereka perlu bukti. Akhirnya saya bisa membuktikan bahwa sukses, ya akhirnya mereka ikut sendiri kok. Gitu ya. Dan itu terjadi sampai sekarang itu Ko Eka ya. Jadi anak-anak asuransi otomatis yang di bawahnya Pak Bobi itu juga banyak juga nih yang gabung dengan beliau jadinya ya. Ya, betul. Nah, jadi karena Bobi juga punya beberapa leadernya ya. Nah, dia ajak beberapa leadernya yang mau, akhirnya leader-leadernya yang mau itu juga, mereka sudah membuktikan juga di AFC bahwa di AFC jauh lebih cepat daripada insurance. Oh, oke. Iya. Nah, gini, Ko Eka. Kalau tadi sedikit cerita terkait masalah si Pak Bobi, kan awalnya itu memang kita ngeliatin income-nya Ko Eka nih, 30 juta nih pada saat itu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita nih posisi saya member biasa, bahkan saya ini bukan orang pemain multi level, saya bukan orang insurance, tapi kita mau menawarkan ke orang seperti itu. Kita tahu, jadi kebanyakan member kita tuh kan begini, Ko Eka ya. Kita tahu potensi orang, kita tahu, tapi kita tidak ngerti cara masuknya ini seperti apa gitu loh. Kita ngomong dengan bahasa yang seperti apa, sedangkan di satu sisi kita toreda aja belum, Ko Eka. Ya, maksudnya gini, mungkin gini ya. Kita nggak pede nawari orang yang posisinya lebih hebat dari kita, mungkin kayak gitu ya. Oke, siap. Ya mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau gini, contoh nih, saya pun nawari Sylvie waktu itu. Sylvie adalah close friend saya, tapi dia lebih prestasi daripada saya di MLM sebelumnya. Nah, artinya dia punya member lebih banyak, dia punya income juga lebih banyak daripada saya. Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya selalu gali kedekatan dulu. Saya buat mereka nyaman, makanya Ko Hendro, aku ajak ketemu masih mau, ya kan? Nah, kalau saya pakai kekuatan orang lain, yaitu saya pakai kekuatan Pak Niko, Ko Budi, itu untuk membantu closing si Sylvie gitu loh. Karena kalau aku dengan kekuatanku sendiri, aku nggak ada bukti, masih belum ada bukti waktu itu ya. Nah, jadi aku pakai kekuatan orang lain. Nah, tapi yang bisa aku lakukan adalah aku tetap say hello, tetap gali kedekatan sama dia meskipun dia nggak join gitu loh. Oke, personal touch-nya tetap harus ada ya. Ya. Meskipun dia join atau tidak join ya, seperti itu. Ya, jadi ya itu tadi aku tidak pernah gini ya. Jujur selama di AFC pun atau selama aku menjalankan bisnis MLM, aku tidak pernah ada satupun yang orang sampai blokir saya, nggak ada. Oke. Ya. Padahal kalau kita di multi level itu kita tahunya kan, wah kita selalu dijauhin temen nih. Kadang temen kita telepon aja, nggak berani angkat ya. Yang susah aku nggak pernah merasakan seperti itu sih. Jadi karena aku tidak pernah memaksa, aku juga tidak pernah gitu. Jadi aku tetap ya sharing aja lah gitu loh. Aku yakin suatu saat kamu akan join kok gitu loh. Mungkin nggak sekarang, gitu, tapi berapa, iya pasti aku gitu. Aku yakin gitu sih. Jadi yang penting kita tabur dulu. Nah, itu kan tabur yang banyak. Di pikiran kita ini kan, aduh ini harus closing nih, kadang begitu. Closing tuh urusan nanti lah.
Oke. Yang penting kita melakukan tugas kita sharing, kita berbagi kebaikan, ya kan? Ya Ya. kamu terima puji Tuhan, nggak terima pun ya buat aku nggak masalah. Karena nggak semua orang juga cocok dengan bisnis MLM sih menurut aku ya. Gitu. Nah, oke, setuju. Bukan bisnis untuk semua orang ya kalau katanya Pak Ernest ya. 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 Paham. Jadi kadang itu juga kadang yang harus disadari buat teman-teman yang lain juga. Ini kalau saya tangkap garis kesimpulan sedikit ya, Ko Eka ya, bahwa bisnis ini memang bukan untuk semua orang. Kadang pun kita melihat satu kondisi di mana, wah si A ini bagus, relasinya bagus, potensinya luar biasa bagus. Andai dia gabung, join ke saya, menjadi downline saya, wah dia akan menjadi pabrik pairing buat saya. Kadang kita tuh pikirannya kan begitu kadang-kadang ya teman-teman ya. Nah itu kalau bisa jangan. Jadi tugas kita hanya sharing kembali lagi. Kalau untuk masalah closing ataupun tidak, itu kita serahkan kembali ke yang di atas. Mungkin seperti itu, Ko Eka ya. Ya. Nah, ya. Jadi kadang pikirannya terlalu jauh duluan gitu loh, Ko Eka. Wah ini harus closing. Ya, itu tadi. Kalau udah tujuannya kita adalah closing, pasti ketika ditolak kita akan baper. Betul. Ya kan? Kalau tujuannya kita adalah closing ya. Nah itu ketika dia menolak, teman baik kita menolak, saudara kita menolak, maka kita akan jadi baper gitu teman-teman. Betul. Dan malas untuk follow up lagi ya. Nah ya itu. Karena tujuanku bukan closing, tujuanku adalah sharing. Aku bantu kamu melalui bisnis AFC. Maka ya itu tadi, kalau kamu menolak kamu yang rugi. Kalau aku sih gitu sih prinsipnya. Oke, setuju. Iya. Terus begini, Ko Eka. Nah, kalau dulu memang kita tahu. Jadi untuk semua bisnis, apalagi di AFC ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Dibilang sulit juga enggak, tapi dibilang mudah juga enggak. Lebih tepatnya ya tidak mudah gitu loh, Ko Eka. Nah, tidak mudahnya zaman Ko Eka dulu, katakanlah 3 tahun yang lalu, ya, dengan tidak mudahnya saat ini atau kesulitan saat ini, itu kan sama tapi berbeda. Kalau dulu memang belum banyak orang yang tahu nih, ya kan? Jadi kadang-kadang teman-teman kita tuh masih banyak yang berpikir, wah iya jelas dulu-dulu itu lebih enak karena dia join duluan seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa mematahkan stigma itu gitu loh, Ko Eka? Padahal kalau menurut saya pribadi di sini peluangnya fair. Kalau dibilang sulit, sulitnya dulu dan sulitnya sekarang sebetulnya sama aja, sama-sama sulit. Ko Eka dulu juga sulit kan? Bagaimana kita mengenalkan AFC pada saat awal, babat alas itu kan tidak gampang. Yang dibilang ayam fried chicken lah, yang dibilang sop apalah, kita sekarang problemnya berbeda lagi. Problemnya sudah banyak orang yang join, sellernya sudah banyak lah. Ini tingkat kesulitan yang berbeda kan, Ko Eka. Nah itu untuk saat ini, Ko Eka, ada trik and tips tidak sih bagaimana kita bisa survive di kondisi saat ini? Maksud saya begini, bagaimana kita bisa menikmati? Menikmati itu kan tetap melakukan, tapi dengan kondisi hati yang gembira, dengan hati yang senang gitu loh. Ya. Ada trik dan tipsnya enggak sih, Ko Eka? Oke, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, saya pribadi adalah yang babat alas itu pasti lebih susah. Betul. Iya kan? Betul. Yang babat alas itu lebih susah. Jadi ya era-eranya Ko Budi Darwin, Ko Yohanes, mungkin era-eranya saya juga. Jadi masih banyak orang yang nggak ngerti tentang produk, nggak ada pusidonya, nggak ada toredanya. Waktu itu kan gitu ya. Betul. Jadi orang yang achieve, kita ngomong ini bisnis luar biasa, tapi yang achieve aja nggak ada. Waktu itu kan gitu. Income juga masih begitu besar, masih ratusan ribu, kadang ya bolong kan gitu kan. Jadi itu kesusahan kita di awal. Nah, cuman bedanya sekarang adalah kita ngomong kalau dari produk, testimoni udah banyak sekali, ya kan, banyak orang sudah terbukti kesembuhan, terus masalah income juga banyak sekali. Contohnya dari menengah yang bawah banget aja udah banyak gitu loh, bukan yang menengah atas lagi, tapi menengah yang bawah aja, seorang Pak Udin, supir taksi, yang tukang pijet, yang macam-macam lah. Dan itu adalah bukti gitu loh, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita selalu beralasan ya nggak mungkin, selalu ada aja alasannya gitu loh.
Ditawari awal bilangnya masih baru, sekarang bilangnya udah rame lah. Itu kan hanya mencari alasan kalau menurut aku gitu loh. Ya. Tapi kembali lagi kalau kita lihat progresnya, saya tadi barusan LOP juga di kantor, bahkan orang yang join kurang lebih sebulan ya, dia punya income sudah 20 juta gitu loh, sebulan. Wow. Artinya itu tadi, ya orang nggak banyak alasan gitu loh. Yang penting adalah dia banyak action gitu loh. Betul. Buktinya dia punya income 21 juta, berarti kan oke kan gitu loh. Betul. Nah, itu sih menurut aku. Oke. Jadi kalau saya melihat kondisi saat ini ya, Pak Eka ya, kan banyak nih member-member yang down, member-member tim yang down, patah semangat. Mereka merasa ini sulit, kok sekarang ini sulit, banyak yang sudah jual di luar sana, termasuk salah satunya undercutting seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu. Cuman ya gimana sih cara kita untuk ngomong dengan mereka gitu loh, Pak Eka. Kita harus make sure dong. Karena mental saya mungkin berbeda dengan mental orang lain gitu loh. Kalau saya sih saya tabrak saja, dalam arti semua ini hanya masalah waktu dan angka. Kalau saya sih seperti itu, tapi yang lain kan enggak. Kadang ditolak 3-4 kali, mereka sudah down, mereka merasa ini susah. Nah itu gimana caranya kita menyikapi gitu loh, Pak Eka? Nah, kembali lagi sebenarnya yang paling penting adalah why AFC kalian harus kuat. Oke. Alasan apa sih kalian bergabung di AFC itu apa itu loh? Itu loh teman-teman, kalian harus kuat banget. Kalau aku waktu itu kan benar-benar alasanku adalah keluarga. Aku ingin nyelamatin keluargaku. Apapun yang terjadi, aku ditolak model apapun, aku akan tetap maju. Nah, itu loh. Nah, jadi itu adalah masalah sikap. Kalau menurut aku kan masalah sikap aja sih. Kita ditolak 4 kali, 40 kali, tapi selama kita sikapnya masih optimis, maju, ya maju terus gitu loh. Ya kan? Nah, itu masalah sikap. Masalah undercutting, sebenarnya kalau aku sih gini, aku hampir setiap hari kan prospek. Meskipun itu bantu donen ya, tadi Depeltong, entah apa. Hampir saya tidak pernah menemui namanya undercutting ketika saya prospek. Kenapa? Karena saya tidak pernah menjelaskan tentang produk panjang lebar. Nah, saya selalu ajak orang berbisnis, bukan jualan. Kalau kamu jualan pasti ujung-ujungnya ditawar, itu udah wajar. Kamu jualan apapun, nggak usah jualan subarasi, jualan apapun juga pasti ditawar. Ya. Setuju. Kamu jualan lombok di pasar pun juga pasti ditawar kok. Iya. Kamu dibandingin sama, yang sana lo lebih murah, kamu kok lebih mahal. Pasti kan gitu. Iya. Dimana-mana terjadi juga ya, Pak Eka. Terjadi gitu loh, nggak usah di AFC, dimanapun. Kalau kamu menawarkan satu produk pasti ditawar tuh udah lumrah. Ya, dan itu bukan suatu alasan untuk kita stop kan sebetulnya. Iya. Kamu bisnis apapun, kalau kamu sudah menawarkan barang, pasti ditawar. Udah lumrah gitu loh. Apalagi orang Surabaya nggak nawar, nggak enak katanya kan gitu. Ya. betul. Nah, makanya saya jarang sekali menawarkan tentang produk gitu loh. Nah, saya selalu menawarkan tentang potensi income gitu. Ya, sih. Nah, di mana lagi sih kita punya bisnis bisa go internasional dengan modal 3,3 juta, nggak ada loh. Ya. Iya kan? Ya. Betul. Setuju. Jadi kalau masalah sikap aja sih menurut aku gitu ya, sikap. Betul. Ya, seperti penolakan itu tadi kan ya. Ujung-ujungnya kan penolakan tuh kayak. Penolakan itu kan banyak macam alasannya ya. Banyak macam, bisa menolak alasan ini, alasan itu, tapi ujung-ujungnya adalah penolakan. Jadi intinya adalah problem yang sebenarnya bukan di penolakan, tapi adalah bagaimana cara kita menyikapi sebuah penolakan itu ya. Mungkin begitu ya, Ko Eka ya. Betul. Karena sebenarnya penolakan itu nggak ada. Penolakan. Kalau menurut aku penolakan itu nggak ada, tergantung itu tadi sikap kita. Kita anggap itu satu penolakan apa kita anggap suatu apa ya? Ya suatu tantangan lah. Kalau aku sih anggap itu suatu tantangan. Ya, bahwa itu adalah challenge ya, tantangan. Iya. Oke, tetap lanjut lagi, lakukan dan lakukan lagi, lakukan terus pokoknya ya. Oke. Lalu kalau melihat kondisi saat ini, Ko Eka, kondisi saat ini katakanlah 3-4 bulan terakhir, kendala seperti apa sih Ko Eka yang
Kok Eka lihat kendala yang sering terjadi di lapangan? Oke. Down mental ya. Nah jadi gini, yang pasti namanya jaringan ya teman-teman, Oke, masuk dan keluar itu udah biasa, ya kan? oke. Rontok itu udah biasa, ya kan? Pastilah namanya kita jaringan, ini business people, apalagi kita nggak gaji mereka, artinya mereka datang dan pergi itu udah biasa. Nah pasti ada orang yang keluar dan orang yang masuk baru, ya kan? Oke. Pasti ada orang yang masuk baru, semangat baru itu pasti ada. Ya itu aja sih. Ya kan, tinggal kita bina mereka lagi. Nah, kita pasti akan menemukan orang-orang hebat lah. Yang gitu. sudah mati, yang sudah down gimana, ya biarin aja dulu. Karena nggak mungkin saya dorong mobil yang mogok, capek. Oke. Nah, Kalau boleh tahu, Ko Eka ini bermain di offline, sering main di online ya, Ko Eka? saya nggak jago online. Oh, oke. Saya nggak Berarti jago offline online. ya? Saya nggak terlalu main di online ya, kayak Instagram, ya mungkin Facebook, Oh iya? posting juga jarang-jarang juga. Nggak selalu yang gimana gitu, nggak. Oke. Berarti kalau saya tarik garis kesimpulan, Ko Eka ini lebih sering bermain di offline, bertemu dengan orang. Ya. Kemudian yang Golongan menjadi, ya sama, saya juga. Sama saya juga. Oh, berarti kemudian untuk calon target sasaran adalah kalau bisa ini orang yang memang sudah pernah punya pengalaman di jaringan networking. Ya, Seperti itu. karena menurut aku gini ya, bukan aku pilih-pilih ya teman-teman ya, tapi menurut aku adalah di awal itu adalah fondasi, betul ya. Di awal kalian bangun jadi Toreda itu adalah fondasinya. Nah, ketika kalian membangun fondasi itu dengan baik dan kalian menemukan orang-orang hebat di awal, maka perjalanan kalian ke samurai, shogun dan seterusnya itu akan jauh lebih mudah. Menurut aku gitu sih. Ya kan, contoh. Ya. Dan sama-sama jadi Toreda, dari jualan produk sama ketemu orang networking, itu sama-sama jadi Toreda ya. Kita ngomong jualan produk jadi Toreda bisa nggak? Bisa. Ya kan? Dari jualan kita jadi Toreda bisa nggak? Bisa. Nah, tapi untuk jadi daimyo susah setengah mati. Gak usah sampai jadi daimyo, atau mungkin jadi shogun aja susahnya setengah mati kalau kita jualan. Nah, tapi kalau kita dari bangun jaringan, artinya gitu ya, kita bangun jaringan, maka untuk menjadi daimyo atau menjadi bushido itu kan tinggal menunggu waktu gitu. Ya betul, kan? Hanya waktu saja ya. Hanya waktu gitu loh. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung yang 2 periode jadi bushido, ya kan. Tapi sebenarnya itu waktu lah. Ya misalkan ada 3 tahun jadi bushido, ya oke lah, masih worth it lah. Oke. Ya. 3 tahun menjadi bushido. Cuman target prospeknya kalau bisa kita mencari adalah, ini ilmu baru. Karena tingkat kesulitannya agak berbeda juga. Ya. Kadang kalau kita ini kan kadang masuk ke menawarkan ke bisnis ke suatu orang konvensional nih, tapi kita berharap dia menjadi seorang networker. Tapi kalau kita masuk dari awal ke sudah orang yang memang dia pemain networking, nah tingkat kesulitannya jelas lebih agak susah. Tapi sekali join, nah itu dia bisa langsung gas. Mungkin seperti itu kah? Ya, betul. Memang dapatkannya lebih susah ya. Mungkin untuk mendapatkan seorang leader ini kan nggak gampang. Tapi begitu dia bergabung, nah itu jauh lebih memudahkan kita gitu loh. Oke. Nah, ini kalau ini pribadi nih, Ko Eka. Menurut Ko Eka pribadi nih, apa sih? Semua ini kan ada lebih kurangnya. Saya juga tidak bilang lebihnya semua ada di AFC, kurangnya di networking yang lain. Enggak begitu, semua ada lebih kurang. Tapi perbedaan seperti apa sih? Kenapa kok kita harus memberanikan diri untuk kita ngajak dia untuk gabung di AFC? Seperti itu. Alasannya apa? Apa alasan yang kuat gitu loh, Ko Eka? Untuk kita bisa ngajak dia ke sini. Apa sih bedanya? Sebenarnya gini ya, alasan saya yang paling kuat adalah bergabung di AFC adalah dari Jepangnya dulu, brand Jepang.
Oke. Itu yang selalu aku berulang kali aku selalu ceritakan ya. Jadi kenapa aku milih AFC, karena ini adalah brand Jepang. Andai kata Oke. AFC ini merek Malaysia, mungkin aku juga nggak gabung. Ya, 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 setuju. Nah, Setuju. misalkan ini brand Malaysia, mungkin aku juga nggak gabung karena ini brand Jepang. Oke. Maka aku yakin bahwa ini akan bagus secara produk. Ya. Secara bisnis, aku yakin orang Jepang selalu long term bisnisnya. Karena aku udah Oke. capek bangun jaringan Hmm. up and down, aku udah capek. Nah, jadi aku udah capek pindah-pindah, Oke. makanya aku melihat ini AFC, aku yakin AFC akan long term. Ya, nah buktinya dari Oke. mana? Buktinya dari undercutting. Perusahaan udah, meskipun masih ada ya, tapi perusahaan kan udah sangat-sangat tegas Ya. sekali, bahkan seorang Shogun pun disuspend. Nah, menurut aku itu sudah bukti. Nah, itu tidak ada di tempat lain. Yang setahu aku, semakin tinggi peringkat undercutting, semakin perusahaan tutup mata. Ya, Oke. di tempat lain. Ya, Jinut. Semakin tinggi peringkatnya, leader semakin tinggi. Meskipun perusahaan tahu dia undercutting, kita laporan pun tetap perusahaan tutup mata karena perusahaan takut kehilangan omset. Nah, tapi yang aku lihat di AFC ini sangat berbeda, yaitu tadi Pak Niko sangat tegas sekali. Ya. Nah, itu yang membuat saya nyaman lah. Oke. Kalau secara sistem, Ko Eka, apa yang membuat kita berani untuk ngajak, ayo lu digabung ke gua, sudah sini jauh lebih enak, percepatan income-nya jauh lebih dapat. Nah, kadang kita ini nggak punya modal itu gitu loh, Ko Eka. Ya, jadi gini ya. Saya sudah beberapa kali menjalankan MLM. Nah, baik sistem matahari, binary, trinary, quaternary, ya kayak gitu-gitu kan macam-macam ya sistem ya. Nah, menurut saya yang paling simpel tetap binary. Karena binary kan kita cuma 2 jalur, kiri kanan gitu aja. Ya kan? Secara sistem lebih simpel binary. Nah, terus secara fair menurut aku sih paling fair. Karena di MLM yang lain itu ada yang saklek gitu. Jadi misalkan contoh nih, saya nggak bisa join pakai diamond, biasanya ruby. Ya udah ruby seumur hidup. Nah, nggak bisa di-upgrade. Atau mungkin ada juga yang gini, bisa di-upgrade tapi kasih batas waktu sebulan gitu loh. Nah, itu menurutku nggak fair banget lah gitu loh. Ada lagi yang gini, bisa di-upgrade tapi harus mulai nol lagi. Jadi ruby nggak bisa tambah sisanya, harus mulai beli lagi, kayak gitu loh. Dan itu harus saklek, harus nambah langsung, nggak bisa dicicil, kayak gitu loh. Jadi ya seperti itulah menurut aku sih sistem di AFC sangat fair. Sangat fair ya, gitu. Jadi memudahkan kita sebagai member yang benar-benar merintis dari bawah. Itu sih. Jadi apakah menurut Ko Eka memang yang namanya percepatan income kita sekarang di AFC itu memang betul-betul terjadi kalau dibandingkan dengan tetangga sebelah berarti? Pasti. Kalau menurut aku ini jujur ya, kalau menurut saya pribadi, AFC ini MLM merasa money game. Ya kan, MLM serasa money game income-nya gitu. Gitu ya. Iya kan, gitu loh. Kalau kita benar-benar MLM produk ya, cari uang 100 juta itu, waduh, Kak, benar-benar susah. Kalau di tempat lain. Di tempat lain ya, kalau kita cari uang 100 juta per bulan tuh nggak mungkin ditempuh dalam setahun 2 tahun, nggak mungkin. Bisa 5 tahun bahkan lebih ya, baru bisa income 1 juta per bulan. Nah di AFC kan sudah terbukti tuh, Samurai aja udah banyak ratusan income 100 juta per bulan, ya kan? Ya, oke. Saya tambahin dikit ya. Itu aja ke pengalamannya Cieni Medan ya, salah satu Bushido itu kan, dia kemarin tuh bergabung di perusahaan H itu kan ya. Itu dia 20 tahun di situ tuh baru 200 juta loh ya income-nya. Sudah 20 tahun loh dia menjalankan di situ. Berapa tahun? Gimana? Halo? Apa tadi kok jadi? Berapa tahun sih? 20 tahun. 20 tahun. Wow, oke. Ya, income-nya baru 200 juta dan kemudian dia harus setiap bulan tuh harus tutup poin namanya, itu 60 juta. Nah, jadi istilahnya untuk dia menebus bonus dia 200 juta itu, dia harus keluarkan uang dulu untuk tutup poin 60 juta. Baru nanti 200 jutanya itu keluar. Gitu sistemnya.
Oke. Nah, makanya di AFC ini benar-benar kita tuh dimudahkan banget gitu. Ya. Oke, thank you Cinovi. Jadi gini teman-teman ya, ini adalah beberapa poin yang memang kita harus catat. Bukan kita mencatat kekurangan dari multi level lain atau perusahaan lain, bukan. Tapi ini kita jadikan modal celah kita untuk masuk gitu loh. Ini kita jadikan modal untuk kita bagaimana kita harus pede gitu loh. Kadang kan kita ini minder duluan kalau kita ketemu dengan anak MLM yang lain, kemudian anak insurance, apalagi kita toreda aja belum, income aja belum. Nah, ini kita bisa pakai modal, dalam arti kita tahu nih, kamu sistemnya ini nggak fair gitu loh, di aku jauh lebih fair. Nah, kenapa aku tidak pede gitu? Seharusnya kan mungkin gitu ya, Ci ya. Ya. Itu jadi modal kita untuk harus lebih pede, karena kita tahu dalamnya dia. Mungkin teman-teman juga ada beberapa poin yang harus dicatat nih. Misalnya kayak ada tutup poin, di kita nggak ada. Se-fair apa sih kita? Saya nggak bicara ini bagus atau tidak. Kita cari fairnya aja lah dulu kan gitu ya, Cinovi ya. Betul. Ya seperti itu. Karena di luar sana kita tahu kalau yang saya lihat akhir-akhir ini, insurance pun sekarang mereka juga sudah mulai, karena pandemi ini mereka juga sudah mulai drop nih. Mereka sebetulnya kalau menurut saya MLM lain pun sekarang ini saya lihat ya yang banyak brand ya itu juga sedang dalam fase-fase turun-turunnya gitu loh. Sebetulnya ini adalah kesempatan kita untuk kalau kita mau sharing, ini loh aku ada peluang bisnis gitu loh, yang kamu lakukan sama tapi hasilnya di sini berbeda. Nah, mungkin kita harus lebih pede dulu kali ya, mungkin seperti itu ya. Benar. Harus pede dulu tapi dong, untuk ya kan? pedenya ini susah kan. kita pede, kita harus pede tapi kita tidak paham teknisnya lah, ini loh Cinovi yang agak jadi problem kan. Ya. Kan iya. Seperti itu. Jadi memang harus ada beberapa poin-poin yang memang kita harus tahu, paham, di sebelah itu seperti apa sih sistemnya. Enggak fair. Di kita lebih fair. Oke, kita harus pede dong. Itu adalah celah buat kita untuk masuk kan. Iya, mungkin aku ada tambahkan lagi ya. Nah, aku juga pernah rekrut seorang leadernya MLM lain ya. Dia sama sih pakai sistem binary, tapi kalau di kita kan nyimpen, dia nggak hangus. Jadi contoh nih, hari ini ada terjadi misalkan Ruby sama Safir, berarti kan nyimpen dua kan. Satu pairing terbayar, dua disimpan. Nah, di MLM-nya dia, duanya ini hilang loh. Setiap hari tidak diakumulasikan. Nah, itu loh, menurut aku nggak fair juga sih kayak gitu ya kan, meskipun sama-sama sistem binary. Ya. Nah, terus ada lagi MLM, apalagi aku lupa namanya. Itu kalau di kita kan 80-20, 80% bisa jadi cash, 20% harus untuk redemption. Nah, di dia itu 40-60 redemption loh. Lebih gila lagi ya, gitu ya istilahnya. Nah, ya itu jadi uang kita benar-benar jadi produk. Kita disuruh jualan terus, capek loh. Ya, betul. Akhirnya kamar kita penuh dengan produknya dia kan. Nah, itu. Jadi kita nggak dapat uang, akhirnya kita bingung jualan produk gitu loh. Oke. Menurut aku capek sekali sih kalau jalankan seperti itu. Ya, setuju. Kalau menurut saya sih bedanya kenapa kita harus berani mengajak orang yang memang sudah main di networking di luar AFC. Sebetulnya kalau dari sisi produk dan perusahaan saja sudah jelas the one and only ini kan, perusahaan multi level memiliki uji klinis. Sebetulnya dari situ saja sudah tidak ada lawan. Hanya kadang teman-teman, pengalaman saya pribadi ini, teman-teman di member mereka diajak adu sistem gitu loh, diajak adu percepatan income. Nah, kita income-nya belum ada, dianya sudah ada. Nah, ini kan jadi susah, kitanya yang jadi minder gitu loh, pengalaman saya sih di member-member. Ya, sebenarnya nggak usah minder sih kalau menurut saya, karena itu tadi satu kita udah secara sistem, secara produk, secara perusahaan kita sebetulnya udah paling bagus lah ini ya. Nah, jadi masalah income ya itu tadi, makanya kenapa kok kita ada rank. Nah, saya
saya sarankan sih buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, segeralah capai rank tersebut gitu loh. Yang belum Toreda, segera Ronin, segera Samurai. Kenapa? Karena itu membuat kita itu jauh lebih pede. Nah, itu yang aku lakukan di awal, Pak Dedi. Jadi Oke. benar-benar aku akan gini ya, kenapa aku harus cepat Toreda? Karena satu, yang pasti untuk diriku sendiri, ya kan, untuk kebutuhanku, income untuk. Yang kedua, aku bisa lebih pede untuk prospek ke orang lain, dan di mata memberku juga aku adalah leader yang sukses gitu loh. Oke. Iya kan. Nah, jadi 3 hal itu yang membuat aku harus cepat achieve rank waktu itu ya. Ya. Karena kita nggak mungkin suruh orang jadi Bushido, kita kan sendiri belum Bushido gitu loh. Ya, betul. Nggak bisa dijadikan acuan ya berarti ya. Ya. Oke. Nah, lalu sedikit kembali ke tema kita tadi. Tema kita awal, Ko Eka ya. Bagaimana kita bisa menikmati setiap proses untuk kita mencapai goal. Buat kita ini kan mungkin goal kita ini ada di Bushido sebetulnya ya. Tapi kan ini semua proses, bagaimana kita harus Toreda, Ronin, kemudian Samurai, dan segala macam. Nah, selama ini kiatnya Ko Eka untuk bagaimana bisa menikmati, karena logikanya kalau Ko Eka tidak menikmati, Ko Eka hari ini tidak akan menjadi Bushido kan? Berarti kan Ko Eka menikmati, dalam arti mulai dari nol, kemudian Toreda, kemudian Ronin, kemudian Samurai, itu kan melakukan dengan senang hati. Penolakan pun tabrak, penolakan ditabrak. Nah, itu kiatnya seperti apa sih? Mindsetnya seperti apa, Ko Eka? Nah, ya itu tadi. Aku selalu kembali ke why-ku lagi ya, teman-teman ya. Saya selalu ingat apa alasan saya bergabung di AFC. Dan ya jujur boleh dibilang dulu pun ya saya nggak ada cita-cita jadi Bushido, nggak ada. Iya kan? Karena tentu ini loh, saya mendapatkan income 50 juta aja udah bersyukur pada waktu itu ya. Pada waktu itu ketika saya sebagai new member di AFC. Jadi waktu itu juga belum ada rank. Jadi target saya adalah saya bagaimana bisa mendapatkan income di AFC supaya saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya bisa memberikan anak saya yang terbaik, saya bisa berikan sekolah yang terbaik, saya juga bisa memberikan keluarga yang terbaik. Pokoknya itulah. Jadi sebenarnya tujuan saya hanya di sana sih gitu. Tujuan saya adalah benar-benar saya harus selamatkan keluarga saya dulu. Itu. Awalnya. Makanya saya selalu kan susah itu pasti di depan kan. Iya kan, maksudnya susah-susah itu kan pasti kan di depan gitu loh. Nah, makanya saya melewati ya rintangan tuh saya tetap maju karena itu tadi saya punya benar-benar saya punya tujuan, punya tekad itu adalah saya harus bisa memberikan ke keluarga yang terbaik itu loh, teman-teman. Nah, masalah dan yang terbaik ada di akhir. Ya, masalah rank itu kan ya kita harus lewati semua proses. Tapi menurut aku pondasinya adalah waktu kita di Toreda. Toreda ya. Nah, jadi itu adalah pondasi. Kenapa menurut aku Toreda? Karena di Toreda itu kita sudah punya sparing. Ini kita paling tidak sudah punya kurang lebih 50 member ya. Kurang lebih 50 member lah kita ngomong. Meskipun ada yang join Diamond atau tapi kalau dihitung orang mungkin kurang lebih lah 50 orang mungkin lebih ya. Nah dari 50 orang itu aku sudah pasti punya gambaran siapa yang tak jadikan leader, istilahnya gitu. Siapa orang-orang yang terbaik yang aku punya orang itu pasti kan ada. Nah dari aku cuma fokus ke 4 orang itu aja sih gitu loh. Kan jadikan mereka adalah Toreda saja. Nah begitu mereka capai Toreda, aku otomatis secara rank aku akan capai Ronin kan gitu. Nah, tinggal aku ciptakan orang-orang jadi Ronin gitu. Jadi cuma gitu aja sih. Simpel itu sih sebenarnya. Jadi memang kalau target awal memang harus di Toreda, harus. Ya, harus Toreda ya. Itu dulu kita harus. Bukan orang yang sevisi atau semisi dengan kita ya. Nah, jadi bukan Toreda yang jualan. Nah, bukan Toreda yang hanya jualan itu loh. Nah, itu mungkin perlu di-note itu. Bukan Toreda yang jualan ya. Toreda yang memang betul-betul dia paham jaringan itu harus seperti apa. Ya. Nah, jadi aku lihat sih kuncinya di sana. Jadi carilah 4 orang yang terbaik. Menurut aku itu ya, 4 orang yang terbaik. Kita bantu mereka, kita gandengan tangan, sukseskan mereka.
Nah, ketika mereka sukses, kita juga pasti terdongkrak. Oke. Iya, iya. Ko Eka, kalau boleh tahu, Ko Eka ini jaringannya hampir di seluruh Indonesia sudah ada ya, Ko Eka? Ya, pastilah di seluruh Indonesia. Nah, untuk member-membernya Ko Eka sendiri terkait masalah pandemi, kemudian mereka harus prospek jarak jauh, apakah Zoom ini sampai sekarang masih berperan penting atau seperti apa, Ko Eka? Karena kan susah ketemu juga nih pandemi. Nah, jadi gini, memang mau nggak mau ya saat pandemi kita pakai fasilitas Zoom. Nah, membantu banget sih, iya pasti. Jadi karena ya nggak ada pilihan lain kan. Biasanya offline kita nggak bisa ketemu, mau nggak mau ya online gitu loh. Tapi tetap bagaimanapun juga nggak bisa ngalahkan offline. Offline kan bisa ngobrol. Kalau ini kan hanya cuma kayak ya cuma kita tanya jawab berdua aja, nggak bisa dengan orang-orang yang lain gitu loh. Kalau kita talk atau apa kan, nah itu jauh lebih bisa. Tapi untuk masalah efisiensi Zoom sangat membantu. Oke. Nah, kalau ada nggak sih sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman yang sekarang sedang istilahnya sedang drop, karena saya sekarang ini melihat juga banyak teman-teman yang sedang patah semangat gitu loh. Dalam arti ya patah semangat. Ada juga yang masih semangat tapi bingung mau ngapain karena calon prospeknya udah habis, Ko Eka. Ada juga kayak begitu, semangat habis. Nah, kira-kira ada kiat nggak sih atau berikan tips untuk member-member kita yang kayak begitu? Nah, jadi mungkin yang untuk patah semangat dulu ya, yang udah mulai down, mulai loyo, ya saya cuma bisa bilang ya kalian harus cari kalian harus cari why-nya kalian sendiri gitu loh. Kalian kan masuk AFC kan pasti punya tujuan, ya kan pasti punya keinginan, pasti punya impian. Nah itu ingat lagi gitu loh, ingetin lagi kalian inginnya apa gitu loh, tujuannya apa kalian join AFC. Nah itu kalian harus gali sendiri gitu loh, karena nggak mungkin itu aku bisa tularkan ya, jadi gitu ya. Jadi kalian harus tetap harus selidiki dari kalian sendiri, why kalian join apa, motivasi kalian di AFC apa, tujuannya apa itu. Nah kalau aku menurut saya pribadi ya, dream yang paling kuat adalah keluarga. Jadi saya bukan seperti kayak mobil, itu enggak lah. Yang paling penting adalah keluarga. Itu sih. Jadi tujuan saya itu ya, jadi saya ingin berikan ke keluarga yang terbaik, anak, orang tua. Itu. Nah itu yang untuk yang mungkin yang lagi loyo-loyo ya. Jadi itu tadi temukan kembali sehingga kalau kalian adalah motivasi kalian adalah kalian ingin berikan orang tua yang terbaik, itu yang paling kuat gitu loh. Dan makanya kalian harus berjuang mati-matian di AFC itu sih. Nah untuk yang lagi kehabisan daftar nama, ya kalian tetap harus gali kedalaman, nggak ada lagi. Ya contoh saya sendiri pun juga, saya sendiri pun jujur ya teman-teman nggak banyak loh. Saya teman nggak banyak. Waktu itu kalian tahu sendiri, aku mulai AFC dengan kondisi terpuruk gitu loh. Artinya teman pasti juga nggak banyak. Saya juga posisi waktu itu benar-benar agak sedikit minder ya untuk bergaul. Nah jadi, tapi saya buktikan saya bisa gitu loh. Saya buktikan bisa. Nah makanya selalu di MLM kalau kita udah mulai kehabisan daftar nama, ya kalian bisa pakai gali dalaman dari mitra-mitra kalian, user kalian, itu bisa dikali. Atau mungkin kita mulai dengan orang lain, kali kedekatan, itulah. Sebenarnya nggak ada alasan sih. Betul. Nggak ada alasan, itu cuma alasan kita aja lah, membenarkan diri. Gitu. Jadi kalau selama kita mau usaha, tetap selalu ada lah. Bahkan beberapa juga, iya, bahkan saya beberapa dari orang yang nggak kenal, saya ajak ngobrol, mungkin terus apa, jadi teman juga sih, akhirnya jadi downline. Iya. Paham. Nah, terus satu lagi begini, Ko Eka, ini lebih ke teknis. Jadi begini, kadang member ini motivasi sudah cukup bagus. Dalam arti, dia motivasi kerja, anaknya, impiannya, keluarganya itu dijadikan sebagai motivasi. Semangat masih bagus, membara.
Tapi teknis dia nggak ngerti. Nggak Nggak ngertinya di nggak closing satu. Kedua, kalau saya pelajari juga begini, sistem itu kadang mereka belum memahami 100%, mungkin hanya 80%. Yang saya sering temuin itu begini, mereka nggak ngerti, mereka kerja ini duitnya di mana? Apakah di bonus cashback, bonus direct sponsor, apakah di bonus pairing, apakah kita harus mengumpulkan BV, atau seperti apa? Teknis seperti ini member-member kita itu kadang masih belum paham. Duitnya ini di mana sih sebetulnya gitu loh. Seperti itu sih. Nah, mungkin ada kiat, WK. Jadi gini ya, kalau saya pribadi, Oke. saya lebih suka begitu prospek, saya open mind dulu. Saya selalu open mind dulu, saya selalu mencari kebutuhan dia dulu. Oke. Nah, masalah jelasin marketing plan buat aku itu nanti. Oke. Buat aku nggak penting di awal, karena begitu kita udah jelasin marketing plan, Ruby ketemu Diamond, dia udah pasti pusing dulu. Apalagi yang kita prospek ini orang yang nggak ngerti MLM ya. Nah, nggak mungkin lah. Saya yakin 100% orang dijelasin hari ini, dia pulang langsung mudeng. Aku yakin nggak mungkin, bisa lupa. Nah, jadi menurut saya sendiri pribadi, jelasin marketing plan itu nggak penting. Nah, yang penting adalah kita membuka mindset dia. Membuka mindset. Jadi saya selalu perbanyak itu di depan. Nah, setelah dia tertarik, nah saya mau suruh apa aja pasti mau. Oke, baru kita masuk ke teknis ya. Ya, jadi contoh nih saya prospeksi A. Begitu dia udah tertarik dengan apa yang aku sharingkan, nah dia kan pasti tanya caranya gimana. Ya. Nah, begitu tanya cara, kalau aku sih paling males jelasin tentang bunter-bunter pairing-pairing itu aku paling males. Nah, aku biasanya kasih share videonya Pak Niko, marketing plan, nah kayak gitu-gitu. Ini baca, kalau nggak ngerti kamu baru tanya aku dah gitu. Jadi banyak sekali seperti itu. Dan akhirnya mereka mau belajar sih. Nah, terus aku ajak mereka ke Zoom, dan itu sih menurut aku lebih penting di sana daripada kita harus prospek jelasin produk knowledge panjang lebar, marketing plan, bonus Unilever. Aduh, pusing duluan. Oke. Berarti lebih ke open mindset. Bagaimana kita membuat dia welcome dulu, bagaimana kita membuat dia tertarik dulu. Teknis apapun pasti akan dia terima dengan baik. Mungkin begitu, Kak ya. Nah, itu kalau saya ya. Jadi setiap leader bisa beda-beda ya. Dari pengalaman saya pribadi, saya terapkan seperti itu. Tingkat closing lebih tinggi, dan setelah closing dia tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia sudah tahu dengan goal-nya dia sendiri. Nah, oke. Contoh nih, yang saya prospek karyawan. Nah, saya selalu open mind bahwa kamu jadi karyawan, benar nggak susah kaya? Nah, kayak gitu. Dia jawab sendiri benar, kan gitu-gitu kan. Oke, kamu gaji 5 juta, bulan depan bisa nggak 10 juta? Nggak bisa. Tahun depan bisa nggak 10 juta? Nggak bisa. Jawaban dia sendiri kan. Nah, artinya kamu kerja mungkin sampai gini, lah apa sih ujung-ujungnya dari pekerjaan kamu? PHK, aku bilang gitu. Ujung-ujungnya dari prestasi kita ketika kita kerja ikut orang, dia pasti PHK. Nah, ya kayak seperti itulah. Nah, setelah kita tahu udah problemnya dia, udah aku takutin juga, dia kan kalau kamu nggak sukses, kamu seperti ini, nah kayak gitu kan, akhirnya dia terbuka. Nah, begitu terbuka, aku mulai sharing. Nah, kebetulan aku makanya hari ini ketemu kamu, aku ajarin cara kamu supaya kamu dapat nikmati uang dengan cepat, dan hasilnya juga luar biasa. Nah, kayak gitu. Ya. Open mindset berarti ya di depan. Itu sih memang aku lebih penting sih. Berarti berarti memang dari awal Koeka sudah tahu nih bahwa orang tersebut akan ditawarkan bisnis berarti ya. Sudah bisa dipilah, maksudnya, oh ini saya mau masuk dari produk atau saya masuk dari bisnis, sehingga ngomongnya tidak terlalu panjang. Oke. Menurut aku selama ini presentasi nggak lebih dari 30 menit sih. Nggak pernah lebih dari 30 menit. Oke. Nah, lalu untuk tim, Pak. Nah, kebetulan hari ini adalah meeting tim. Kita masing-masing juga ada tim sendiri di sini. Nah, ada kiat nggak sih Ko Eko untuk
tim kita yang memang sekarang ini sedang down, sedang patah semangat, sedang bingung nih mau ngapain, sedang bingung. Karena sudah banyak yang jual di luar sana lah, sudah banyak yang member lah di luar sana dan segala macam. Ada kiat nggak sih, Ko Eko? Wah, kenapa sih kok kita harus tetap fight? Kalau saya pribadi, saya fight karena saya tahu nih ujungnya di mana. Ya. Gitu. Nah. Kembali lagi, ini menurut saya teman-teman ya. Jadi di luar sana, jujur ya, kalau kita cari bisnis, seperti ASC nggak mungkin nemu. Siap. Kalau kita cari bisnis ya, sehebat, secepat ASC, jamin nggak mungkin nemu. Long term ASC pasti nggak nemu, itu sih. Jadi itu yang harus teman-teman pikirkan. Jadi menurut saya, ASC adalah kendaraan yang paling simpel, paling cepat untuk kita bisa mengantarkan kesuksesan. Ya kan? Nah, asal teman-teman itu tadi. Satu, kalian harus melihat bahwa ini adalah bisnis kalian sendiri. Ya, jadi kalian harus menganggap ini adalah bisnis kalian sendiri. Nah, kalau kalian ingin income 100 juta, maka kalian bekerjalah seperti kalian bekerja dengan income 100 juta. Ya. Ya, jadi nggak mungkin kalian ingin income 100 juta kerjanya males-malesan, nggak mungkin ketemu. Nah, jadi kalau kalian ingin income 100 juta di ASC, ya bekerjalah seolah-olah kalian digaji 100 juta. Tanggung jawab kalian, waktu kalian tuh kalian harus benar-benar seperti itu. Nah, masalah yang member AFC sudah banyak itu menurut saya sih, saya seringkali roadshow ya. Bahkan saya seringkali di Surabaya pun itu masih banyak orang yang nggak tahu AFC loh. Beneran. Oh ya? Iya, masih banyak orang yang nggak tahu AFC. Nah, kembali lagi kita harus keluar dari zona kita, sebenarnya itu aja sih. Oke, ya kan? siap. Kita harus keluar dari zona kita harus cari pergaulan baru. Sebenarnya banyak kok mereka yang nggak tahu AFC. Ayo, kalau cobalah, contoh nih, kalian pasti table talk. Ayo, di lingkungan table talk coba aja tanya meja-meja sebelah-sebelah itu. Tahu AFC nggak? Belum tentu mereka tahu loh. Ya cuman alasan kita aja sih, kita nggak mau cari orang itu aja sih. Setuju. Ya, kan? Hanya untuk anak. Berarti ini lebih ke mindset berarti ya. Ya, mindset. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin untuk teman-teman bisa nggak sih kita ini berpikir bahwa bisnis kita di AFC saat ini itu bisa nggak kita membayangkan bahwa ini bukan bisnisnya AMS, ini bukan bisnisnya Pak Ernest, ini bukan bisnisnya Pak Niko, ini bukan bisnisnya Pak Michael Tampi, ini adalah bisnis kita sendiri. Dan kita harus memperlakukan bisnis ini ya seperti bisnis kita sendiri. Mungkin seperti itu ya, Ko Eko ya. Mindset-nya di awal yang harus dipahami harus seperti itu dulu. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau kita punya mindset yang benar, menurut aku pasti bisnis kita juga pasti benar, income kita juga pasti benar. Iya kan? Kalau kita mindsetnya salah, ya udah pasti salah semua. Karena semua memang dari mindset kita sendiri. Iya kan? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang itulah yang terjadi. Kalau menurut saya itu sih. Kalian bilang marketnya perlu ya ketemu orang-orang yang sudah tahu gitu loh. Tapi kalau mindset kalian ini masih belum banyak yang ngerti ya pasti ketemu dengan orang-orang yang baru. Sebenarnya itu sih. Iya kan? Halo? Iya, Pak. Hilang suaranya. Halo. Iya. No. Hilang nggak suaranya? Ada kan? Tahu. Suaranya Ko Eka tadi hilang. Hah? Udah selesai. Oke. Nggak, Ko Eka udah ngomongnya udah selesai. Udah. Cinovi, ini apa masih ada waktu atau gimana, Cinovi? Ini ya, ada yang pertanyaan, mungkin kita buka pertanyaan untuk 3 pertanyaan aja ya. Ada yang mau tanya, ini siapa? Dari Koko nih. Dari Koko, Pak mau nanya mengapa ya teman sendiri atau saudara nggak welcome dengan bisnis yang kita sendiri jalani, padahal sudah kenal mereka lebih mau mendengarkan produk tetangga sebelah yang ditawarkan orang lain. Ini curhatan prospek hari pertama aku jadi member.
Ya memang lah, justru orang yang dekat sama kita, orang yang mungkin saudara kita, teman baik kita, justru orang yang menolak kita, itu sih kalau menurut aku. Iya kan, kenapa kok mereka menolak? Karena kita belum sukses. Iya kok. Mereka, iya kan? Nah, adik saya aja bukan orang pertama yang join. Ya oke kok. Ya kan, jadi sebenarnya mereka bukan penolak juga sih, tapi lebih tepatnya mereka melihat kita ini gimana, komitmen enggak gitu loh. Karena banyak sekali kan, ya gitulah, sorry ya, banyak member join, udah setelah sebulan pergi. Nah mereka nggak mau spekulasi di sana gitu loh. Mereka udah taruh uang 20 juta, kita sebagai leadernya ngilang. Iya. Nah gitu, jadi mereka melihat kita ini komitmen enggak gitu loh. Apalagi saudara ya, mereka kita udah nggak pernah join MLM, ikut MLM terus saja jadi ya. Nah belum tentu kita juga bisa apa ya, komitmen gitu loh. Nah jadi itu, jadi mereka perlu bukti sih. Jadi tugas kita apa? Ya kita buktikan. Oke. Itu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain yang mau tanya? Saya mau sama nanya. Pak Eka? Ya, selamat malam Pak Eka. Ya, Boleh. malam Pak. Ya, saya Robert. Mau nanya, ini kalau misalnya kita ketemu leader MLM, nah apa yang poin-poin utama, poin-poin kunci yang harus kita sharing atau diskusikan sama mereka sehingga membuat mereka bisa tertarik sama AFC? Oke. Nah, kalau saya sih Pak, saya berusaha untuk gali dulu dianya. Sebelum saya presentasi AFC, saya berusaha cari atau gali dulu ya dari punya dia dulu sih, gitu loh. Bagaimana sistemnya, terus dia udah berapa lama, terus income dia berapa. Nah itu saya berusaha gali Pak. Nah kalau saya sudah tahu problemnya dia, maka saya lebih mudah masuk. Nah tapi kalau dia masih nyaman di bisnisnya dia masih dapat income ratusan juta, ya susah Pak untuk kita merekrut mereka. Iya. Gitu sih Pak. Jadi nyari sakitnya mereka ya. Mereka sakitnya apa? Cari itu. Iya, jadi kita cari problemnya mereka sih gitu. Contoh lah, misal ya Pak, dia udah 10 tahun, terus income dia juga masih belasan, artinya ya kan mereka masih ya kurang lah istilahnya gitu ya. Nah, ketika kita tawarkan bisnis yang lebih cepat, mereka bisa jadi tergerak hatinya. Gitu. Tapi kalau di sana dia masih nyaman, susah sih Pak, susah. Iya, benar. Kadang ada yang penghasilannya tidak segitu besar, tapi karena alasannya tanggung jawab dia, karena dia udah leader, timnya udah banyak, nggak mungkin dia mau ninggalin timnya, gitu, alasannya. Oke. Nah, kalau aku sih bilang gini sih Pak, jadi wah kamu berarti leader yang bertanggung jawab. Nah aku selalu puji dia dulu ya Pak ya. Iya. Tapi kembali lagi kamu sendirilah. Kamu sebagai leader mereka, kamu aja masih kurang, apalagi mitra-mitra kamu gitu loh. Nah kamu apa nggak tambah lebih kasihan gitu loh. Nah mereka kan juga butuh income gitu loh. Nah sedangkan kamu tahu di perusahaan kamu sekarang ini, kamu nggak bisa mewujudkan itu gitu loh. Apakah kamu sebagai leader, apakah kamu tambah nggak lebih kasihan sama mereka? Itu sih Pak. Jadi aku mungkin sentuh di sananya sih. Iya. Sambil kita ngomong kelebihan AFC di mana gitu ya, percepatannya berapa gitu ya. Ya pastilah. Jadi kita harus simpati dulu sama dia, puji mereka, terus ya kayak seperti yang saya lakukan sama Pak Bobi. Ya kan? Nah, saya yakin kalau kamu di sini kamu pasti lebih cepat, nah kayak gitu lah. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya intinya problem mereka ya. Iya Pak. Selama kita nggak tahu problem mereka, susah untuk closing Pak. Iya. Jadi seperti yang saya dengar tadi, Pak Eka bilang mencari need-nya dulu, terus membuka mindset gitu. Jadi dari 30 menit itu ngomong-ngomong itunya lebih banyak ya, mindsetnya lebih banyak ya. Ya, saya nggak pernah jelasin panjang lebar tentang marketing plan, Pak.
Saya paling malas, Pak, hitung-hitungan. Iya, iya, iya. Jadi secara singkatnya Bapak nanti ngomong setelah buka mindset, apakah Pak Eka masuk dengan produk dulu atau masuk dengan marketing plan-nya? Enggak, jadi gini Pak, setelah mindset, kan pasti saya Ya. tahu nih orang ini nyapa anak. Tapi kebetulan saya selalu cari orang-orang yang memang satu dia orang sehat ya, artinya bukan orang sakit. Iya, iya. Artinya saya selalu dari segi bisnis sih, kebanyakan seperti itu sih Pak. Iya, iya. Dari segi bisnis, otomatis ya kita ngomong masalah percepatan income, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu poinnya ya, percepatan income ya. Oke, oke. Ya. Kan di AFC kan jelas Pak, modal sekali seumur hidup, betul kan? Betul. Nggak ada tutup poin, nah kayak itu kan. Iya, iya. Itu yang kita jual Pak. Iya. Oke. Menjawab Pak, terima kasih banyak. Ya Pak, sama-sama. Oke, next. Apa nih? Pak Eka, gimana menangani tim kita yang pasif ternyata mereka beralih ke MLM Forex? Nah, iya benar. itu kita yang nanya tadi Pak Eka. Ada yang curhat nih. Ini curhat nih. Curhat nih. Nggak, tapi aku enak gini loh Pak Eka. Aku tahu dia itu sesungguhnya butuh ya, secara keuangan butuh, tapi mereka kenapa beralih ke sana? Awal-awalnya sudah punya penghasilan di AFC gitu loh. Ya, mungkin donen kita tergoda dengan rumput tetangga ya. Iya. Terus yang ditanyakan gimana ini? Cara mereka supaya balik lagi ke AFC? Iya, seperti itu. Ini ya teman-teman ya, kembali lagi. Bukan di jaringan kalian aja, di jaringanku juga sama. Jadi masalah trading bot ini sudah, ya menurut aku ya memang lagi mengganggu juga lah gitu loh. Nah, aku sih enggak apa ya, bukan melarang mereka juga. Aku juga bukan memusuhi mereka juga, enggak. Tapi aku tetap gandeng mereka. Aku tetap bina hubungan baik dengan mereka karena aku yakin ini hanya musiman, bisnis seperti itu. Nah, sudah terbukti beberapa sudah mulai tumbang dan aku yakin tidak mungkin bisa long term bisnis seperti itu. Ini hanya musiman. Jadi ketika mereka sudah mulai tumbang, mereka akan ya kita lebih mudah merangkul mereka balik daripada kita memusuhi mereka ya gitu loh. Kita memusuhi mereka justru akan tambah kabur gitu loh. Kalau aku tetap rangkul. Aku sih emang nggak mau musuhin. Tetap siap rangkul ya, karena aku juga baru tahu sekarang gitu kan. Kok ternyata mereka tiba-tiba menghilang gitu kan, keluar dari grup gitu toh. Nah, beberapa hari lalu itu mereka bilang, aku bisa nggak narik walletku? Ya bisa, anytime you bisa tarik, you punya wallet kan. Nah, kenapa gitu kan? Saya butuh biasa kan butuh uang. Terakhir saya tanya, kegiatanmu apa sekarang? Kita lagi jalanin forex gitu nih, kaget aku ngono. Aku sih pengen nariknya lagi gitu. Cuman caranya, berarti kita pendekatan aja ya biasa lah ya. Ya, jadi aku sih rangkul mereka, terus aku cuma bisa ingatkan ya, kita sebagai leader, kita hanya bisa mengingatkan mereka bahwa nggak ada lah namanya trading pasti untung, nggak ada. Dimanapun trading pasti ada resiko, ya kan? Baik itu robot maupun nggak robot, namanya resiko pasti ada. Nah, kalian sudah siap nggak dengan resiko itu? Itu aja sih. Karena di bisnis seperti itu, ketika kalian ajak-ajak orang, maka sebenarnya itu tadi, kalian mempertaruhkan nama kalian sendiri loh, ya kan? Nah, kalau perusahaannya tiba-tiba menghilang atau scam, maka nama baik kalian yang kalian pertaruhkan itu loh. Kalian siap nggak di sana? Nah, kayak gitu. Ya. Dapat. Sebab saya sendiri nggak ngerti sih apa tuh trading forex. Oh, berarti mirip-mirip yang kayak robot-robot itu yang lagi heboh. Ya. Oke deh, nanti saya coba lakukan lagi. Terima kasih banyak nih, Pak Eka. Oke. Pak Eka mau nanya lagi.
Pak Eka pernah ini nggak? Pernah mentarget prospek orang pemain robot? Prospek pemain robot. Iya, Maksudnya leadernya. iya leadernya. Pernah nggak? Oh, kalau saya prospek leadernya nggak pernah sih Pak, nggak pernah. Karena yang saya tahu mereka lagi zona nyaman sekarang Pak. Iya, Mereka lagi asik-asiknya lah. Tunggu mereka tumbang baru saya prospek itu Pak. iya. Jadi anu ya, jalin hubungan baik dulu ya. Iya, jadi Pertemanan gini, dulu saya ya. selalu berteman dengan siapapun. Iya, iya. Dan saya juga welcome sih dengan mereka ajak ketemu, hello, oke lah gitu loh. Nah, Iya, jadi iya. saya gali pertemanan Pak, karena begitu mereka tumbang saya bisa ajak mereka ke AFC gitu Pak. Iya, benar. Jadi mereka ngajak ketemu, mereka mau prospek kita, nggak apa-apa kita ketemu aja. Nggak apa, aku welcome diajak ketemu, oke lah Iya. kita sharing, tapi aku nggak join sih Pak, saya nggak join. Iya, Ya cuman ya silaturahmi pertemanan lah gitu, tambah teman kan nggak masalah kan Pak. Iya, benar. Ya, tambah banyak teman banyak rezeki lah. Iya, iya. Oke, Iya, makasih jadi Pak. ya jadi tunggu trennya udah turun ya, baru kita prospek mereka gitu loh. Ya, kalau sekarang kita prospek, mereka udah lagi enak-enaknya tuh. Bisa tuh. Iya, karena kan mereka kan duduk manis, tunggu ya kan, maunya kan begitu kebanyakan orang. Oke, oke, dua pertanyaan terakhir ya, takut kok Eka udah kemalaman ya. Pak, berapa ya kedalaman pertama join yang dicari dan kenapa alasannya? Berapa kedalaman? Oh, tusuk satenya kali ya? Maksudnya gimana sih? Boleh bicara nggak Arisya Arini? Boleh bicara nggak? Berapa kedalaman pertama join? Maksudnya kedalaman apa tuh? Halo. Arisya Ari? Ya. Ya, maksudnya halo, gimana Bu? Ya. Kedalaman rekrutnya maksud saya Bu. Oh, kedalaman tusuk satenya kali Kedalaman. Ya, betul. Oke, nah tusuk satenya ya, maksudnya kedalaman ya. Jadi yang pasti aku di awal aku main cuma satu titik teman-teman. Jadi saya cuma main satu titik, otomatis saya lebih fokus bisa lebih fokus bantu tim-tim saya di awal. Nah, saya nggak lihat berapa kedalaman, tapi waktu itu benar-benar saya lakukan spillover terus ya waktu itu ya. Nah, jadi sampai saya benar-benar waktu itu saya ikutin aja seperti yang Ko Budi bilang, sampai apa itu sebulan 100 juta ya atau samurai, saya baru buka titik kedua. Jadi gitu ya, selama belum 100 juta atau belum samurai, saya nggak buka titik kedua. Saya benar-benar fokus spillover terus. Itu sih, Bu. Ya, jadi istilahnya berapa kedalamannya sih? Nggak ini ya. Nggak ada targetnya lah. Nggak ngitung juga sih. Ya, seberapanya, sedalam-dalam mungkin. Nah, kalau strategi tusuk satenya dari Ko Budi kan 30 kiri, 30 kanan gitu kan. Nah, kita nanti ini apa? Kalau di kitanya misalnya kalau 10 kiri 10 kanan sudah banyak yang jalan juga udah terjadi duplikasi kan. Ya, Oke. iya. Oke, terakhir mungkin Pak Suwanda mau bertanya, Pak Suwanda. Terakhir ya. Ya, terima kasih Cinovi. Salam kenal Pak Eka dari saya Pak. Ya Pak, salam kenal Pak. Ya Pak. Kalau tadi saya ikutin sejarahnya Pak Eka, jujur Pak, saya angkat jempol banget Pak, mental Pak Eka luar biasa Pak. Memang kalau kita di bisnis marketing mental Pak, mental ditolak Pak. Mental ditolak Pak. Ya. Nah, saya tadi Pak Eka infokan mulai Februari Pak ya, mulai aktif Pak ya. Saya join Maret Pak. Ya. 2018 atau 2019? 19 Pak. Oh, berarti artinya udah jalan 3 tahun Pak ya? Hampir ya Pak ya, hampir ya. Ya. Hampir 3 tahun, 2 tahun setengah. Baik Pak. Iya Pak. Kalau saya baru 3 bulan Pak.
baru 3 bulan, Mbak. Nah, cuman yang saya tanyakan gini, Pak. Waktu Pak Eka menjalankan di bulan Maret 2019 ini, itu kan Pak Eka sebelumnya kan udah jalan juga MLM lain, Pak ya. Cuman Pak Eka belum dapat itunya Pak, belum dapat apa istilahnya bisnis ini yang buat Pak Eka apa sesuai dengan apa yang Pak Eka impiankan gitu Pak ya, waktu yang lain. Nah, Ya. waktu di bulan Maret ini saya boleh tahu, boleh cerita nggak Pak, aktivitinya Pak Eka hari ke hari gimana Pak? Sekarang Pak maksudnya? Waktu mulai Pak, yang di bulan Maret 2019, waktu pertama Bapak itu Pak, waktu mulai jalannya bisnis Aceh Pak, aktivitinya. Ya, jadi seperti yang tadi saya sharing ya Pak ya, jadi benar-benar saya setiap hari melakukan aktivitas. Oh. Mulai pagi sampai malam, pokoknya saya harus minimal ya Pak, minimal ketemu 3 orang. Minimal saya harus prospek 3 orang. Itu minimal Pak. Baik itu rekrutan saya sendiri pribadi atau mungkin saya bantu tim ya Pak. Ya, jadi misalkan saya prospek Bapak join, nah saya besok dampingi Bapak, nah kayak gitu loh. Nah, jadi pokoknya saya harus minimal ketemu 3 orang, minimal. Nah, dari minimal 3 orang ini, apakah langsung oke Pak, atau mungkin lebih banyak ditolaknya Pak? Enggak juga lah, pasti nggak mungkin semuanya oke ya Pak. Jadi contoh nih, saya kasih contoh. Iya Pak. Saya hari ini bertemu dengan 3 orang. Ya, bertemu 3 orang, anggaplah 3-3-nya nggak join Pak. Oke. Si A, B, C ini anggaplah nggak ada yang join ya. Maka besok saya akan bertemu dengan D, E, F, misalkan gitu ya. 3 orang lagi. Nah, contohlah dari D, E, F ada 1 orang join, yaitu si D mungkin ya. Atau si E lah. Nah, ketika 1 E join, saya follow up yang A, B, C, D itu tadi Pak. Nah, ini aku sudah closing 1, kamu kan udah tawari duluan. Nah, dia mungkin masih mikir atau apa ya. Nah, kalau kamu join hari ini, si E ini aku akan taruh di bawahmu. Karena aku sudah prospek kamu duluan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, aku bisa jadi gara-gara closing 1 orang, aku 1 hari bisa closing 4 orang, Pak. Cara seperti itu. Jadi seperti referral gitu, Pak ya? Apa kayak jadi dia yang apa? Teknik memancing aja, Pak. Iya. Ya, teknik memancing aja supaya yang kita kemarin-kemarin temuin mau join gitu loh, Pak. Oke, ya. Karena yang tadi saya kan sampai di bulan ke-6 di bulan ketiga ke-6 Pak ya, baru Pak yang dapat istilahnya income yang udah stabil Pak ya. Ya, jadi begitu saya capai samurai ya, waktu itu bulan 8, income saya sudah stabil naik Pak. Jadi dari 100 juta itu naik sampai 500 juta lebih Pak. Bahkan sempat menyentuh 600 juta. Oke. Itu sih Pak. Iya Pak. Siap Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Eka. Ya, sama-sama Pak. Oke, cukup menjawab ya. Waduh, sharing Pak Eka hari ini luar biasa banget ya. Semua dapat ilmu ya teman-teman ya, ilmu baru lagi ya. Nah, jadi istilahnya menurut Pak Eka kan selalu ada jalan aja kalau kita mau gitu loh. Kalau kita selalu berbuat beralasan ya kan, ini itu ya sesuai akhirnya alasan kita itu ya yang menghambat kita lah gitu lah kan. Selalu bermindset positif lah istilahnya kan. Kalau kita selalu bilang susah ya akhirnya jadi susah ya kan. Jadi susah beneran. Iya, kalau kita istilahnya penolakan ya udah cuekin aja gitu ya kan. Akhirnya kita berjalan ya udah tetap akan ketemu berliannya nanti suatu hari gitu. Oke, ilmu mancing yang baik. Oke, Bo Dedi ada penutup? Kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Nyampe ikut dong ini HP-mu kakak. Aja. Oke, kita foto bareng ya yuk. Yang belum buka kamera, biar dilihat dulu sama Bu Sido Eka. Kalau dilihat sama Bu Sido Eka nanti ini loh jadi Bu Sido loh. Ayo buka kameranya semua.
Ya kan dari tadi kan ngumpet, nggak kelihatan ya kan. Nah, kalau kelihatan kan bisa jadi Bushido nanti. Oke? Nah, saya ini dulu. Oke, slide 1 ya, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Tapi kita slide yang berapa ini? Oke, konnichiwa. Bentar, saya save dulu ya, 1 ya. Sini Pak, ikut Pak. Kita foto bertiga. Iya belum. Kita siap lah nanti ada. Kita nggak tahu kita slide yang berapa ini. Oke, slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Konnichiwa. Oke, di save dulu. Oke, Ko Dedi ada penutup? Ada sedikit sih. Boleh, yuk. Ya, jadi begini. Jadi gini, kondisi yang paling berat itu sebetulnya adalah pada saat kita ini sedang khawatir, sedang memikirkan, sedang dalam proses. Bahkan kalau kita sudah terjadi, sesuatu tersebut sudah terjadi, justru tidak menjadi berat, tapi tidak seberat pada saat kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita memikirkan sesuatu yang kita khawatirkan. Kenapa kok kita harus betul-betul menikmati setiap prosesnya? Kita harus menikmati ini dengan happy. Kuncinya cuma satu, ya kita lakukan lagi, besoknya lakukan lagi, seperti itu. Yang namanya suka, duka, happy, senang, itu semua include dalam proses itu semua pasti ada. Itu hanya tinggal masalah waktu aja. Dari saya sih cuma itu aja. Oke, yang penting kita terus menikmati prosesnya ya teman-teman ya. Jadi semua hal pasti ada prosesnya, butuh proses teman-teman ya. Nggak ada lah yang instan ya. Seperti apa istilahnya membangun menjadi Bushido juga istilahnya butuh tahunan, nggak mungkin butuh hanya bulanan bisa menjadi Bushido, nggak mungkin. Ya. Semua Bushido pasti mengalami dari nol, baik Pak Eka ya kan, Bushido-Bushido yang lainnya semua juga mulai dari nol teman-teman. Pernah mengalami apa yang teman-teman semua alamin. Jadi makanya tadi kan kita bisa lihat reaksinya Ko Eka ya setiap kali pertanyaan kalian ya kan. Karena kenapa? Kita semua udah ngalamin teman-teman. Ya kan yang kalian tanyakan itu pasti Ko Eka juga ngalamin. Makanya dia jadi senyum aja, jadi ketawa kan istilahnya. Pernah ngalamin, oh ya udah kalian berarti juga lagi ngalamin gitu loh. Semua ada fase-fasenya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu udah malam. Thank you banget Ko Eka. Thank you Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Thank you. Manfaat ya. Sampai ketemu Malam. lagi. Eka, thank you, Thank you. Ko Dedi. Oke, bye. Thank you semua.